Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Seminar Nasional Jesuit Indonesia beberapa waktu lalu mestinya memberikan kita tanda-tanda bahaya. Pernyataan Ibu Sri Mulyani tersebut sesungguhnya membuat sirna rasa optimis yang sempat bergelantung di dada kita. Pertanyaan Ibu Sri Mulyani ini memang belum sampai pada nada yang pesimis benar. Tapinya nih, pernyataan Menteri Keuangan kita yang sangat cerdas itu sungguh jauh dari membuat kita bersemangat. Perjalanan Indonesia menuju Indonesia maju masih panjang. Dan kita sekarang walaupun ada di middle slightly upper, itu tidak berarti menggaranti, menjamin kita akan menjadi high income country. Dari seluruh dunia, 194 negara di dunia yang bisa masuk menjadi advanced high income country itu nggak banyak. Ya, di Seminar Nasional Jesuit Indonesia, dengan sangat berterus terang, Ibu Sri Mulyani mengingatkan kita kalau jalan menuju cita-cita kemerdekaan kita, yakni menjadi negara maju, menjadi negara yang adil dan makmur, perjalanan tersebut masih akan panjang. Kita masih teramat jauh dari standar untuk bisa disebut sebagai negara maju. Sekarang ini, rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia baru mencapai sekitar $5.000 Amerika per penduduk. Sementara itu, batas bawah suatu negara bisa disebut sebagai negara maju adalah $12.000 Amerika per penduduk per tahun. Jadi, kalau sekarang rata-rata pendapatan orang Indonesia adalah 6,5 juta rupiah per orang per bulan, target yang mesti dicapai adalah 16 juta rupiah per orang per bulan. Jadi, kebayangkan betapa jauhnya target yang harus kita capai buat bisa disebut sebagai negara maju? Sesungguhnya, kita bahkan belum setengah jalan untuk bisa mencapai Indonesia maju, untuk mencapai posisi Indonesia sebagai sebuah negara maju. Makanya, wajar saja kalau Ibu Sri Mulyani mengingatkan kita kalau perjalanan ini masih panjang. Kita belum lagi mencapai setengah perjalanan. Tapinya tentu saja kita tahu kalau kita sesungguhnya punya kesempatan buat melompat. Sekarang ini kita sedang diberkahi momentum sangat menentukan yang dinamakan fenomena bonus demografi. Sekarang ini jumlah penduduk muda Indonesia, penduduk dalam usia yang produktif, jumlah mereka sangat banyak. Kalau semuanya bekerja, niscaya kekayaan yang diciptakan bangsa Indonesia bisa melompat, bisa melambung tinggi. Makanya kita pastinya sempat optimis kalau Indonesia bisa melompat jadi negara maju. Kita bisa melakukan lompatan itu bila mana kita bisa memanfaatkan momentum bonus demografi ini. Tapi sayangnya, teramat sayang, tampaknya mungkin bangsa kita ini kurang beruntung. Semakin kesini, semakin banyak suara yang mengungkapkan kegelisahan, yang mengungkapkan pesimisme kalau kita benar-benar memanfaatkan momentum bonus demografi ini. Dan kalau kita gagal memanfaatkan bonus demografi, maka hampir bisa dipastikan Indonesia bakal terperangkap sebagai negara berkembang. Sebagai negara dengan perekonomian yang menengah saja. Indonesia nggak bakalan bisa jadi negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan juga Singapura. Penyebab dari kegagalan kita ini adalah kesalahan strategi dari pemerintah. Persyaratan suatu negara untuk bisa memanfaatkan bonus demografi dan jadi negara maju adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anak muda Indonesia harus sehat, cerdas, dan juga produktif. Tapi seribu sayang, pemerintah kita selama ini dan terutama pemerintahan Presiden Jokowi, mereka ini gagal memfokuskan diri membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan cerdas. Makanya, dengan jumlah anak muda yang melimpah, apa yang kita dapatkan ternyata bukan perekonomian yang bergerak serba cepat. Yang kita dapatkan adalah sebaliknya, yakni bertumpuknya jutaan anak muda pengangguran yang tidak punya kerja,
dan tidak punya penghasilan. Inilah celakanya bangsa kita. Alih-alih bisa memanfaatkan berkah Tuhan dalam bentuk bonus demografi tadi, kita malah melewatkan kesempatan yang sangat berharga dan cuma datang sekali dalam perjalanan sebuah bangsa tersebut. Dan janji Presiden Jokowi, kalian masih ingat janji Presiden Jokowi dalam kampanye 2019, dalam kampanye untuk masa baktinya yang kedua. Kalau kalian ingat, janji Pak Jokowi adalah setelah di periode pertama fokus di sektor infrastruktur, pada periode kedua janjinya pemerintahan Pak Jokowi bakal fokus dalam pengembangan sumber daya manusia. Itu janji Pak Jokowi dulu. Itu janji Pak Jokowi waktu kampanye. Tapi, tapinya, ya kalian tahu sendiri apa yang kemudian terjadi. Alih-alih memfokuskan dan menggelontorkan anggaran buat meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan anak-anak muda kita, Pak Jokowi malah tergiur menghamburkan uang untuk pembangunan proyek mercusuar, yakni membangun sebuah ibu kota baru, sebuah program yang sesungguhnya nggak pernah ada dalam janji kampanye presiden. Ya, sekarang kita cuma bisa mengelus dada atas perjalanan sejarah bangsa yang sudah berlalu ini. Kita cuma bisa mengelus dada. Jadi, kalau Ibu Sri Mulyani saja nggak optimis Indonesia bakal bisa jadi negara maju, kalau Ibu Menteri Keuangan saja ragu, jadi apa mungkin kalau kita malah optimis? Ya nggak? Ya kan? Dan kita sekarang walaupun ada di middle slightly upper, itu tidak berarti menggaranti, menjamin kita akan menjadi high income country. Dari seluruh dunia, 194 negara di dunia yang bisa masuk menjadi advanced high income country itu nggak banyak. Yang bisa lepas dari middle income trap itu jauh lebih banyak, yang bisa lepas sangat sedikit. Nah, untuk bisa mencapai high income country kita butuh terus investasi di bidang yang sangat penting yaitu manusia. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Karena kita tidak bisa tumbuh tinggi hanya dengan investasi capital spending untuk hard infrastructure saja. Yang paling penting dan sulit adalah membangun manusia dan membangun institusi.